Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan sebuah makalah dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Di sini saya bernama Nanda Ramadhani dan ada teman saya nanti yaitu Eko Irfan Manurung dan Rasidin Rambi. Lanjut saja, saya akan menjelaskan materi pertama yaitu formulasi standar. Formulasi standar adalah notasi perhitungan yang menentukan spesifikasi sistem. Formulasi rekayasa perangkat lunak dapat digunakan untuk menjelaskan suatu sistem interaksi yang mengacu pada metode formal. Contohnya, 1. Berbasis kode untuk menjelaskan kondisi sistem dan operasi. Kedua, aljabar menjelaskan efek urutan aksi. Yang ketiga, logika perluasan menjelaskan saat suatu terjadi dan siapa yang akan bertanggung jawab. Materi kedua, notasi formal untuk analisa. Spesifikasi formal dapat dianalisa dalam berbagai cara. Yang pertama, periksa konsistensi internal. Lihat jika setiap statement dibuat dalam satu bagian yang saling berkontradiksi. Contohnya, umumnya tidak memungkinkan membangun sistem yang sesuai dengan program antara teori dan praktek. Yang kedua, periksa konsistensi eksternal yang berhubungan dengan program atau bukan keuntungan dalam IMK. Yang tugasnya memverifikasi ini merupakan keuntungan dari spesifikasi formal dari sudut pandang RPL. Yang ketiga, periksa konsistensi eksternal yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan. Beberapa diantaranya seperti program keamanan, sistem khusus, dan lain-lain. Kebutuhan lainnya tentang sistem khusus, misalnya fungsi yang dapat diakses hanya dengan penekanan kurang dari 3 keystrokes. Oke, sekian dari penjelasan saya yang akan dilanjutkan oleh teman saya Eko Irfan Manurung. Sekian, terima kasih. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Nanda Ramadhani, yaitu yang ketiga, mendefinisikan operasi. Untuk mendefinisikan operasi perlu dibuat step dari sistem grafik. Misal, untuk membuat shape baru seperti lingkaran, kita harus memilih elips. Lingkaran berukuran tetap muncul di layar. Kemudian user bebas memindah dan membentuk ke posisi yang diinginkan. Yang keempat, yaitu logika deontik. Logika deontik meliputi konsep agen, yaitu human, corporate, dan komputer, yang bertanggung jawab dan saling berketergantungan di antara agen. Ada 2 operator umum, yaitu permission dan obligation. Kedua operator ini menggunakan 2 argumen. Yang pertama, siapa yang memiliki permission atau obligation, dan yang kedua adalah apakah mereka diizinkan atau diwajibkan untuk dibuat benar. Pada formula yang pertama, jika Jan memiliki file read, maka ia diizinkan untuk meminta perintah print read. Di formula yang kedua disebutkan bahwa jika ia meminta perintah, maka printer diwajibkan untuk mencetak read. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Rasidin. Yang kelima, predictability dan observability. Yang pertama, WYS adalah you will get the printer. Bagaimana kita menentukan hasil dari display. Yang kedua, WS adalah we will have got di sistem. Apa yang di display berikan tentang efek. Kedua, interpretasi ini dianggap sebagai prinsip observability. Keadaan sistem menunjukkan efek dari perintah-perintah berikutnya, sehingga jika sistem dapat diobservasi, displaynya menunjukkan suatu keadaan yang berarti predictable. Formalisasi properti, kita dapat menentukan hasil dari display jika ada fungsi transparansi dari display ke hasil. Dan yang keenam, reliability dan undo. Suatu sistem dapat dikatakan tercapai jika dari suatu state dalam sistem dapat mencapai satu state lainnya. Contoh,
memindah atau mengcopy dokumen antar layar. Berawal dari step E, kemudian kita lakukan satu perintah C dan diikuti dengan perintah khusus undo, maka statnya akan sama seperti awalnya. Dan yang ketujuh, model interaksi lainnya. A. Windowing system. Tujuannya adalah merupakan lingkungan utama bagi pemrogram dan user, dan memungkinkan workstation tinggal mendukung sistem user yang terpisah melalui aksi yang disimpulkan. Sistem Windows menyediakan kemampuan berbagai sumber dari satu konfigurasi perangkat keras dengan beberapa salinan terminal abstrak. Masing-masing terminal abstrak berlaku sebagai proses bebas, dan sistem Windows akan mengkoordinasikan kontrol dari proses yang ada. Yang B. Timing. Timing failures dapat terjadi pada synchronous system, di mana batas waktu diatur untuk eksekusi proses. Komunikasi dan fluktuasi waktu timing failures terjadi apabila waktu yang telah ditentukan terlampaui.